baik dari Indonesia begitu ya, khususnya pemerintah Presiden Prabowo untuk membantu pemulihan, membantu warga dari Gaza, Palestina yang saat ini sedang mengalami penderitaan yang luar biasa akibat genosida dan juga penjajahan begitu ya. Tetapi kita perlu menelisik lebih jauh bahwa secara lebih kritis juga terkait dengan rencana untuk melakukan evakuasi, karena evakuasi ini merupakan gagasan yang ditawarkan justru bukan oleh warga Palestina, bukan oleh otoritas Palestina, bukan oleh warga Gaza, akan tetapi justru digaungkan pertama kali oleh eh, Presiden Donald Trump begitu ya, disambut baik oleh Presiden Israel dan juga para pelobi-pelobi Israel dan Zionis yang ada di Amerika Serikat. Sehingga kita perlu bertanya-tanya apakah evakuasi ini benar-benar untuk keperluan dan kebutuhan warga Gaza atau justru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari Amerika Serikat dan Israel. Ya, Kurang lebih begitu. ya. Ini kan seperti yang kita tahu dan seperti Mbak Majid katakan, pemindahan warga Gaza ini menjadi salah satu agenda Israel dan Amerika Serikat begitu. Apakah dengan rencana Pak Prabowo untuk memindahkan warga Gaza ini, artinya justru Pak Prabowo ini semakin memudahkan langkah Israel dan Amerika Serikat begitu? Jika tidak dilakukan secara hati-hati ya, dalam arti begini, bahwa pemindahan ini dilakukannya dengan paksaan, dengan melakukan intimidasi, meskipun mereka misalnya melakukan tanda tangan begitu ya, warga Gaza tanda tangan bahwa mereka akan berpindah secara sukarela, tetapi jika tanda tangan tersebut berada di bawah kokangan senjata, berada di bawah ancaman, berada di bawah intimidasi, itu tentu tidak mencerminkan aspirasi mereka yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena jika kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu begitu ya, beberapa wilayah Palestina yang kemudian akhirnya diakuisisi oleh Israel itu adalah karena wilayah tersebut sebelumnya dievakuasi warganya ke tempat yang lain, sehingga mereka ketika ingin kembali ke daerah tersebut ketika dikatakan sudah aman, sudah selesai serangannya, mereka tidak bisa lagi kembali. Kita harus melihat juga rekam jejaknya Israel di masa-masa lalu seperti itu, yang melakukan ekspansi wilayah dengan cara memaksa evakuasi warga Palestina dengan alasan keamanan, dengan alasan perdamaian, dengan alasan untuk memberikan keamanan bagi mereka, yang nyatanya justru adalah untuk mengambil alih wilayah tersebut. Sehingga kami mengkhawatirkan jika rencana tersebut benar-benar dilakukan, justru akan memberikan karpet merah bagi Palestina, maaf, bagi Israel untuk mengekspansi wilayahnya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan tanah hak milik Palestina. Iya. Ini kan kemarin pemerintah juga sudah sempat menolak, kemudian Pak Prabowo tiba-tiba mengatakan kalau akan melakukan evakuasi. Ini seperti yang Pak Majid katakan, kalau memang tidak benar-benar tidak baik melihat situasi di sana akan berdampak buruk bagi Palestina juga, warga Palestina begitu. Sebenarnya apa yang seharusnya dilihat untuk tidak salah mengartikan dari langkah Israel dan Amerika Serikat begitu untuk kemudian mengevakuasi warga Gaza ini? Baik, sebenarnya kalau kita ingin melihat bahwa yang namanya persoalan utamanya itu apa yang membuat mereka tidak aman, itu yang sebenarnya harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Yang membuat mereka tidak aman selama ini adalah serangan-serangan rudal, serangan-serangan bom dari tentara-tentara Israel di wilayah jalur Gaza, di wilayah Palestina, yang akhirnya membuat mereka yang berada di wilayah tersebut menjadi tidak aman hidupnya, menjadi terus terancam hidupnya. Bahkan kita melihat beberapa waktu lalu sekolah anak-anak dibom hingga anak-anak berterbangan begitu, itu kan sangat-sangat memilukan. Jurnalis dibakar hidup-hidup, tenaga medis dibombardir sehingga mereka tewas dengan mengenaskan. Itu yang harus kita lihat dulu. Akar permasalahannya itu apa? Mereka akan aman jika tidak ada serangan tersebut. Maka jika kita menginginkan bahwa mereka menjadi aman, maka yang kita harus lakukan adalah menghentikan serangan tersebut. Melalui apa? Melalui diplomasi, melalui penegakan hukum internasional, melalui penegakan, misalnya kemarin kita sudah ada fatwa dari eh, International Court of Justice begitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu adalah sebuah genosida, yaitu harus diadili. Dan jika itu diadili kemudian menghentikan serangan yang kemudian akan berkonsekuensi pada penghentian serangan kepada warga Gaza dan warga Palestina secara umum, karena serangan tidak hanya di Gaza begitu ya, di daerah West Bank, di daerah tepi barat pun terjadi serangan begitu, itu harus segera dilaksanakan agar agar mereka aman. Jadi untuk memberikan rasa aman bagi warga Palestina bukan dengan cara
memindahkan orang Palestina dari tanah mereka ke tempat lain, termasuk mungkin di antara ke Indonesia, justru cara memberikan rasa aman bagi warga Palestina adalah dengan menghentikan serangan yang menjadi akar permasalahan ketidakamanan mereka. Hmm. Berarti bisa dikatakan sebenarnya kalau memindahkan warga Gaza ini suatu keputusan yang tidak baik dan tidak bisa dibenarkan begitu untuk warga Palestina karena satu-satunya jalan untuk mereka aman adalah itu tadi menghentikan perang begitu sebenarnya ya, bukan untuk pemindahan begitu. Betul, sepakat, Mbak. Ya. Kemudian ini kan Menlu sudah sebelumnya mengatakan kalau pemerintah masih menimbang rencana Pak Prabowo gitu. Menurut Bapak sendiri, kemudian bagaimana sikap paling ideal dari pemerintah Indonesia untuk kemudian membantu warga Gaza? Seperti yang sudah tadi kami sebutkan begitu ya, bahwa cara paling idealnya adalah melalui kita diplomasi. Kementerian Luar Negeri bisa melakukan diplomasi untuk terus menekan bagi penegakan hukum internasional, karena sebenarnya kerangkanya sudah ada. Kemudian juga vonisnya pun sudah ada, bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang dipimpin hari ini oleh Perdana Menteri Netanyahu terhadap bangsa Palestina adalah sebuah genosida, dan itu yang harus ditegakkan sampai saat ini. Dan hukumnya sudah ada, vonisnya sudah, tinggal ditegakkan. Yang masalahnya adalah kita masih belum punya niatan betul-betul untuk menegakkan hukum tersebut. Hmm. Ya, sudah ada koalisi dari berbagai negara, dari Afrika Selatan, yang bergabung juga negara lain-lainnya juga untuk menuntaskan segera genosida yang terjadi di Gaza ini. Sehingga dengan begitu pemerintah Indonesia perlu melakukan tadi melalui Kementerian Luar Negeri, melalui para diplomat-diplomatnya, menerus melakukan tekanan terhadap negara-negara yang sampai saat ini masih mau menerima Netanyahu, padahal mereka sudah tanda tangan begitu ya untuk konvensi anti genosida. Ya, itu yang harusnya segera ditekankan agar mereka menangkap, karena bahwa Netanyahu terbukti melalui pengadilan internasional telah melakukan genosida gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau memang rencana Pak Prabowo ini benar-benar terlaksana, bagaimana kemudian dampak yang mungkin bisa terjadi di Indonesia sendiri atau mungkin di Palestina? Baik, sebelum kita masuk ke Indonesia, mungkin kita lihat dulu di Palestinanya begitu ya, Mbak ya. Kita belajar dari sejarah, dari buku-buku yang ditulis juga, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah settler colonialism disebutnya oleh para ahli begitu ya. Settler colonialism adalah upaya kolonialisme dengan menanamkan orang-orang dari para kolonialis gitu ya, dari para penjajah untuk tinggal hidup di tanah jajahan, yang kemudian mereka akan perlahan-lahan menggantikan orang yang berada di tanah jajahan. Itu yang seperti terjadi misalnya di Amerika Serikat, warga suku aslinya mereka sekarang menjadi minoritas. Di Australia, warga suku aslinya kemudian menjadi minoritas. Dan itu juga yang tampaknya ingin dilakukan di Israel dan di Palestina hari ini. Israel ingin terus memperbesar negaranya, mengambil alih tanah Palestina, kemudian menyisakan sedikit orang Palestina di sana untuk menjadi minoritas, yang mana minoritas itu kemudian tidak punya kekuasaan nantinya, tidak punya akses terhadap ekonomi secara leluasa, tidak punya kebebasan sebagaimana orang dari pendatang yang kemudian menjadi menetap di situ atau disebut settler kolonialis tadi, sehingga apa? Sehingga warga minoritas Palestina, Palestina yang diminoritaskan itu kemudian terus-menerus berada dalam struktur yang tidak adil. Itu yang tampaknya ingin dilakukan, sebagaimana pengalaman kolonialisme di masa lalu. Dan kita harus melihat bahwa jika kita melakukan dengan cara apa mereka melakukan itu, salah satu upayanya adalah dengan melakukan pemindahan warga Palestina dari tanah Palestina tersebut keluar, ya. Selain ya ada yang dibunuh melalui perang, ada yang kemudian di suruh mengungsi dan lain sebagainya. Misalkan mereka ingin memberikan rasa aman, betul-betul ingin memberikan rasa aman, mereka disuruh mengungsi dari zona perang, memang mereka sudah diberikan zona pengungsian. Tapi yang terjadi adalah Israel berulang kali menyerang tenda-tenda pengungsian. Bayangkan, yang seharusnya dalam konvensi internasional tidak boleh tempat pengungsian itu diserang oleh secara militer, begitu ya. Itu yang akan kemudian terjadi dampaknya. Kemudian yang kita lihat juga hari ini, tenaga medis yang seharusnya secara hukum internasional tidak boleh diserang. Jurnalis yang seharusnya tidak boleh diserang, itu juga kemudian diserang oleh tentara Israel. Itu yang kemudian menjadi akar permasalahan yang sampai saat ini belum benar-benar bisa dituntaskan. Nah, itu yang akan terjadi jika rencana ini benar-benar dilakukan. Akan semakin besar ongkos bagi warga Palestina atau biaya yang harus dikeluarkan oleh orang Palestina untuk mengambil alih kembali tanah kelahirannya, tanah tempat tinggalnya, tanah airnya, yang secara perlahan-lahan semakin diambil alih oleh Israel.
Bagi Indonesia kemudian apa dampaknya jika kita melakukan ini? Pertama, secara politik internasional posisi kita kan semakin lemah jika kita ingin memberikan dukungan terhadap Palestina. Mengapa? Karena dalam secara reputasi kita justru kita merusak reputasi kita yang selama ini selalu berada di garis terdepan, selalu menjadi pembela Palestina paling utama, di berbagai forum selalu menyuarakan agar Palestina merdeka di atas tanah Palestina milik Palestina sendiri, bukan mereka menjadi merdeka di tanah orang lain, bukan, mereka menjadi merdeka di atas tanah mereka sendiri kalau kita ingin melakukan ini. Yang kedua, bukan tidak mungkin ketika terjadi pemindahan atau evakuasi tersebut ke wilayah Indonesia akan menimbulkan permasalahan baru, ya, permasalahan-permasalahan yang kita lihat bahwa Indonesia sampai saat ini misalnya belum meratifikasi perjanjian terkait dengan pengungsi, ya, sehingga kita belum bisa memberikan jaminan akan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Kurang lebih begitu. Baik. Kurang lebih begitu dampaknya bagi Palestina di tanah mereka Palestina sendiri maupun di Indonesia itu sendiri. Iya, ini juga banyak yang mengatakan bahwa keuangan di Indonesia apakah mumpuni untuk kemudian nantinya benar-benar mengevakuasi warga Gaza begitu. Ini kan 1.000 warga cukup banyak begitu ya di tengah kondisi dunia yang seperti ini, keuangan di tanah air juga dipertanyakan begitu. Ya, meskipun itu mungkin menjadi sebuah concern bagi sebagian orang ya, tapi bagi saya concern utamanya bukan masalah uangnya saja, tapi itu tadi yang paling penting adalah masalah reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini punya reputasi baik di dunia internasional sebagai negara yang selalu berada di garda terdepan membela Palestina untuk merdeka di atas tanah mereka sendiri, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat lain termasuk mungkin ke Indonesia begitu. Ya, rencana ini kemudian menuai pro kontra sampai mendapat kecaman dari berbagai pihak begitu, Pak. MUI ini bahkan kemarin juga mengatakan kalau Pak Prabowo ini termakan tipu muslihat Israel. Bagaimana kemudian menurut Bapak melihat dari eh, tanggapan dari MUI ini sendiri? Iya mungkin istilahnya mungkin buat tipu muslihat ya bagi saya, tapi lebih kepada bagaimana ini salah satu juga logika kolonialisme, bagaimana logika kolonialisme bekerja. Eh, bahwa salah satu cara mereka untuk bisa bekerja adalah mereka menggunakan istilah-istilah, memperhalus bahasa-bahasa yang digunakan untuk kemudian menjustifikasi keinginan mereka, ambisi mereka untuk mengambil alih tanah milik orang lain. Ya, dulu ketika kolonialisme masuk ke Indonesia misalnya, kan mereka datang misalnya dengan misi untuk meningkatkan apa namanya, memperbaiki kondisi, memperadabkan orang-orang dari bangsa non Barat, gitu, bangsa-bangsa Timur ingin diperadabkan agar sesuai dengan standar civilizationnya Barat. Atau misalkan ada juga yang datang ke Indonesia karena mereka bilang kita sahabat lama, kita adalah saudara tua begitu ya. Itu adalah logika bagaimana logika kolonialisme bekerja. Mereka memperhalus bahasa untuk tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil alih wilayah hak milik orang lain agar diambil menjadi hak milik mereka. Dan itu juga yang hari ini terjadi. Mereka menggunakan istilah-istilah yang diperhalus untuk memberikan rasa aman. Mereka menggunakan istilah untuk membantu mereka mendapatkan apa namanya, kesehatan, fasilitas kesehatan, untuk membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Padahal permasalahan utamanya bukan itu. Adanya kehidupan yang tidak layak, adanya fasilitas kesehatan yang rusak, adanya sekolah-sekolah yang hancur, itu adalah konsekuensi dari kolonialisme, konsekuensi dari perang yang terjadi, konsekuensi dari penjajahan dan genosida yang terjadi. Ya, sehingga apa? Karena itu adalah konsekuensi, maka yang harusnya diambil alih, yang harusnya dituntaskan pertama adalah akar masalahnya. Yang harus pertama dituntaskan adalah sebab utamanya, bukan akibatnya. Kalau kita hanya mengobati akibat, mengobati simptoms istilahnya, kita tidak akan pernah menghilangkan penyakit utamanya, ya. Kita tidak mengobati kankernya, tapi kita hanya mengobati demamnya, kita hanya mengobati flu-nya, padahal ada masalah kanker besarnya itu yang harus selesaikan begitu. Dan kanker utamanya itulah kolonialisme itu, penjajahan itu, genosida itu, yang kemudian berakibat pada tadi banyak masalah-masalah yang terjadi di bangsa Palestina. Kenapa mereka misalnya tidak punya layanan kesehatan yang baik? Ya karena rumah sakit diserang, dokter-dokter dibunuh, ya. Tenaga medis, ambulans-ambulans tidak tahu malu mereka membom ambulans begitu kan. Kemudian mengapa mereka tidak punya rasa aman? Jangankan rumah mereka, tenda-tenda pengungsian saja mereka bombardir begitu kan. Itu yang menjadi akar permasalahan. Yang kalau kita ingin menyelesaikan, ya akar permasalahan ya bukan gejala-gejala simptom-simptomnya tadi. Ya, ya, ya.
Berarti memang sebenarnya semuanya itu berawal dari tujuan Israel sendiri ya, baik buruknya sebenarnya ya. Di balik rencana-rencana Israel yang katanya akan membantu warga Palestina dan lain sebagainya, sebenarnya ada niat lain di baliknya seperti itu yang mungkin kita bisa katakan niat jahat Israel gitu ke Palestina. Ini Ya, bisa kemudian kita katakan begitu. ya, ya. Kemudian Pak Prabowo kemarin ini tapi sempat mengatakan bahwa evakuasi ini sifatnya itu hanya sementara begitu. Nanti jika kalau korban sudah pulih akan dikembalikan ke Palestina. Ini bisakah situasi ini menjadi opsi bantuan Indonesia atau memang sudah tidak bisa, seharusnya sudah tidak usah dilakukan evakuasi begitu? Begini, siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa ketika mereka kemudian akan kembali ke tanah milik mereka, tanah tersebut masih ada? Ya, kenapa? Karena selama ini kita melihat ketika ada sebagian wilayah Palestina kemudian diungsikan, tanah tersebut katanya sudah dipatok oleh Israel untuk kemudian nanti dibangun pemukiman warga Israel. Siapa yang bisa memberikan jaminan ketika mereka ingin kembali ke sana, ya, mereka akan diterima oleh otoritas di sana untuk bisa masuk melalui imigrasi misalnya. Tidak ada jaminan. Saya pernah bertemu ya, mungkin ini pengalaman saya. Saya pernah bertemu dengan warga Palestina yang waktu itu mereka dievakuasi begitu dalam tanda kutip ke Jerman, ke Eropa begitu untuk karena alasan oke dia untuk sekolah, untuk menjadi dokter segala macam. Mereka sekolah, mereka menjadi dokter. Tetapi dia, ketika saya tanya begitu ya, apa kamu bisa balik ke Palestina? Sudah tidak bisa. Padahal dia sudah sekolah, sudah menjadi dokter, yang niatnya adalah untuk kembali berkontribusi bagi warganya di wilayah Palestina, itu tidak bisa. Justru yang dia ceritakan adalah tanah orang tuanya yang dulu adalah tanah milik mereka, mereka justru diambil alih oleh Israel dan mereka harus mengontrak di tanah yang dulu hak milik mereka. Ya, karena mereka tidak boleh memiliki rumah di sana secara permanen. Itu yang kemudian terjadi. Siapa yang bisa memberikan jaminan jika ketika kita evakuasi sementara, kemudian nanti kita akan kembalikan lagi, mereka akan tetap bisa hidup tinggal di atas tanah hak milik mereka sebelum diambil alih hak miliknya oleh Israel. Itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan, ya. Maka dari itu jika kita ingin membantu, ada baiknya kita membantunya di atas tanah mereka sendiri. Kita sudah punya reputasi, misalnya kita sudah pernah membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu bisa kita lakukan, bisa kita lebih optimalkan lagi. Memang kita lihat dalam peperangan serangan beberapa bulan terakhir, rumah sakit Indonesia di Gaza pun dihancurkan oleh Israel begitu ya. Tapi kita masih bisa melakukan recovery itu di atas rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut. Itu adalah salah satu upaya kita ya untuk membantu warga Palestina di atas tanah mereka sendiri. Berikan Ya. bantuan-bantuan kemanusiaan melalui obat-obatan, pangan dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk membantu mereka tanpa harus mengevakuasi warga Palestina ke tempat lain, tapi dengan membantu mereka di atas tanah mereka sehingga mereka tidak diambil alih tanahnya oleh Israel. Baik, ini sebelum kita akhiri, Pak Majid, pesan yang ingin disampaikan Bapak ke pemerintah terkait rencana Pak Prabowo yang kemudian mengundang pro kontra ini seperti apa? Baik, eh, pesan yang utama dari saya adalah saya menghargai adanya niat baik dari pemerintah begitu ya untuk membantu warga Palestina di Gaza, membantu warga Palestina di tepi barat dimanapun itu. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa niat baik saja tidak cukup, niat baik harus dieksekusi dengan tindakan yang juga baik. Dalam arti apa? Tindakan yang baik itu adalah tindakan yang dia sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Apa itu yang sebenarnya dibutuhkan ya? Agar warga Palestina bisa berdaya di atas tanah mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena yang kita dukung dari dulu kita merdeka sampai hari ini adalah kemerdekaan Palestina di atas tanah hak milik Palestina itu sendiri. Dan itu yang harus kita konsisten terus dukung secara terus-menerus dan kita jalankan amanah konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia ini tidak boleh terjadi, harus dihapuskan dan oleh sebab itu maka untuk mendapatkan perdamaian tersebut penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Yang kita harus hapuskan adalah penjajahannya adalah kanker utamanya tadi, penyakit utamanya tadi, bukan simptom-simptomnya. Simptomnya akan selesai jika penjajahan itu selesai. Dengan begitu kita harapkan pemerintah Indonesia niat baiknya dapat terimplementasikan dengan tindakan yang juga baik. Ya, kami harap agar pemerintah Indonesia bisa tadi itu mengimplementasikan niat baiknya dengan tindakan yang juga sesuai dengan apa yang selama ini kita dukung, sesuai dengan amanat konstitusi kita dan juga sesuai dengan
apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Palestina itu sendiri. Kurang lebih begitu. Baik, yang pertama-tama kami ingin mengapresiasi adanya niat baik dari Indonesia, begitu ya, khususnya pemerintah, Presiden Prabowo untuk membantu pemulihan, membantu warga dari Gaza, Palestina yang saat ini sedang mengalami penderitaan yang luar biasa akibat genosida dan juga penjajahan, begitu ya. Tetapi kita perlu menelisik lebih jauh, bahwa secara lebih kritis juga terkait dengan rencana untuk melakukan evakuasi, karena evakuasi ini merupakan gagasan yang ditawarkan justru bukan oleh warga Palestina, bukan oleh otoritas Palestina, bukan oleh warga Gaza, akan tetapi justru digaungkan pertama kali oleh eh, Presiden Donald Trump, begitu ya, disambut baik oleh Presiden Israel dan juga para pelobi-pelobi Israel dan Zionis yang ada di Amerika Serikat. Sehingga kita perlu bertanya-tanya apakah evakuasi ini benar-benar untuk keperluan dan kebutuhan warga Gaza atau justru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari Amerika Serikat dan Israel. Ya, Kurang lebih begitu. ya. Ini kan seperti yang kita tahu dan seperti Mbak Majid katakan, pemindahan warga Gaza ini menjadi salah satu agenda Israel dan Amerika Serikat begitu. Apakah dengan rencana Pak Prabowo untuk memindahkan warga Gaza ini artinya justru Pak Prabowo ini semakin memudahkan langkah Israel dan Amerika Serikat begitu? Jika tidak dilakukan secara hati-hati ya, dalam arti begini, bahwa pemindahan ini dilakukannya dengan paksaan, dengan melakukan intimidasi, meskipun mereka misalnya melakukan tanda tangan begitu ya, warga Gaza tanda tangan bahwa mereka akan berpindah secara sukarela, tetapi jika tanda tangan tersebut berada di bawah kokakan senjata, berada di bawah ancaman, berada di bawah intimidasi, itu tentu tidak mencerminkan aspirasi mereka yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena jika kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu begitu ya, beberapa wilayah Palestina yang kemudian akhirnya diakuisisi oleh Israel itu adalah karena wilayah tersebut sebelumnya dievakuasi warganya ke tempat yang lain, sehingga mereka ketika ingin kembali ke daerah tersebut ketika dikatakan sudah aman, sudah selesai serangannya, mereka tidak bisa lagi kembali. Kita harus melihat juga rekam jejaknya Israel di masa-masa lalu seperti itu, yang melakukan ekspansi wilayah dengan cara memaksa evakuasi warga Palestina dengan alasan keamanan, dengan alasan perdamaian, dengan alasan untuk memberikan keamanan bagi mereka, yang nyatanya justru adalah untuk mengambil alih wilayah tersebut. Sehingga kami mengkhawatirkan jika rencana tersebut benar-benar dilakukan, justru akan memberikan karpet merah bagi Palestina, maaf, bagi Israel untuk mengekspansi wilayahnya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan tanah hak milik Palestina. Iya. Ini kan kemarin pemerintah juga sudah sempat menolak, kemudian Pak Prabowo tiba-tiba mengatakan kalau akan melakukan evakuasi. Ini seperti yang Pak Majid katakan, kalau memang tidak benar-benar tidak baik melihat situasi di sana akan berdampak buruk bagi Palestina juga, warga Palestina begitu. Sebenarnya apa yang seharusnya dilihat untuk tidak salah mengartikan dari langkah Israel dan Amerika Serikat begitu untuk kemudian mengevakuasi warga Gaza ini? Baik, sebenarnya kalau kita ingin melihat bahwa yang namanya persoalan utamanya itu apa yang membuat mereka tidak aman, itu yang sebenarnya harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Yang membuat mereka tidak aman selama ini adalah serangan-serangan rudal, serangan-serangan bom dari tentara-tentara Israel di wilayah jalur Gaza, di Hmm. wilayah Palestina, yang akhirnya membuat mereka yang berada di wilayah tersebut menjadi tidak aman hidupnya, menjadi terus terancam hidupnya. Bahkan kita melihat beberapa waktu lalu sekolah anak-anak dibom hingga anak-anak berterbangan begitu, itu kan sangat-sangat memilukan. Jurnalis dibakar hidup-hidup, tenaga medis dibombardir sehingga mereka tewas dengan mengenaskan. Kita itu yang harus kita lihat dulu, akar permasalahannya itu apa. Mereka akan aman jika tidak ada serangan tersebut. Maka jika kita menginginkan bahwa mereka menjadi aman, maka yang kita harus lakukan adalah menghentikan serangan tersebut. Melalui apa? Melalui diplomasi, melalui penegakan hukum internasional, melalui penegakan, misalnya kemarin kita sudah ada fatwa dari eh, International Court of Justice begitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu adalah sebuah genosida, yaitu harus diadili, dan jika itu diadili kemudian menghentikan serangan yang kemudian akan berkonsekuensi pada penghentian serangan kepada warga Gaza dan warga Palestina secara umum, karena serangan tidak hanya di Gaza begitu ya, di daerah West Bank, di daerah tepi barat pun terjadi serangan begitu, itu harus segera dilaksanakan agar agar mereka aman. Jadi untuk memberikan rasa aman bagi warga Palestina bukan dengan cara
memindahkan orang Palestina dari tanah mereka ke tempat lain, termasuk mungkin di antaranya ke Indonesia, justru cara memberikan rasa aman bagi warga Palestina adalah dengan menghentikan serangan yang menjadi akar permasalahan ketidakamanan mereka. Hmm. Berarti bisa dikatakan sebenarnya kalau memindahkan warga Gaza ini suatu keputusan yang tidak baik dan tidak bisa dibenarkan begitu untuk warga Palestina karena satu-satunya jalan untuk mereka aman adalah itu tadi menghentikan perang begitu sebenarnya ya, bukan untuk pemindahan begitu. Betul, sepakat, Mbak. Ya. Kemudian ini kan Menlu sudah sebelumnya mengatakan kalau pemerintah masih menimbang rencana Pak Prabowo gitu. Menurut Bapak sendiri, kemudian bagaimana sikap paling ideal dari pemerintah Indonesia untuk kemudian membantu warga Gaza? Seperti yang sudah tadi kami sebutkan begitu ya, bahwa cara paling idealnya adalah melalui kita diplomasi. Kementerian Luar Negeri bisa melakukan diplomasi untuk terus menekan bagi penegakan hukum internasional, karena sebenarnya kerangkanya sudah ada. Kemudian juga vonisnya pun sudah ada, bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang dipimpin hari ini oleh Perdana Menteri Netanyahu terhadap bangsa Palestina adalah sebuah genosida, dan itu yang harus ditegakkan sampai saat ini. Dan hukumnya sudah ada, vonisnya sudah, tinggal ditegakkan. Yang masalahnya adalah kita masih belum punya niatan betul-betul untuk menegakkan hukum tersebut. Hmm. Ya, sudah ada koalisi dari berbagai negara, dari Afrika Selatan, yang bergabung juga negara lain-lainnya juga, untuk menuntaskan segera genosida yang terjadi di Gaza ini. Sehingga dengan begitu pemerintah Indonesia perlu melakukan tadi melalui Kementerian Luar Negeri, melalui para diplomat-diplomatnya, menerus melakukan tekanan terhadap negara-negara yang sampai saat ini masih mau menerima Netanyahu, padahal mereka sudah tanda tangan begitu ya untuk konvensi anti genosida. Ya, itu yang harusnya segera ditekankan agar mereka menangkap, karena bahwa Netanyahu terbukti melalui pengadilan internasional telah melakukan genosida gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau memang rencana Pak Prabowo ini benar-benar terlaksana, bagaimana kemudian dampak yang mungkin bisa terjadi di Indonesia sendiri atau mungkin di Palestina? Baik, sebelum kita masuk ke Indonesia, mungkin kita lihat dulu di Palestinanya begitu ya, Mbak ya. Kita belajar dari sejarah, dari buku-buku yang ditulis juga, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah settler colonialism disebutnya oleh para ahli begitu ya. Settler colonialism adalah upaya kolonialisme dengan menanamkan orang-orang dari para kolonialis gitu ya, dari para penjajah untuk tinggal hidup di tanah jajahan, yang kemudian mereka akan perlahan-lahan menggantikan orang yang berada di tanah jajahan. Itu yang seperti terjadi misalnya di Amerika Serikat, warga suku aslinya mereka sekarang menjadi minoritas. Di Australia, warga suku aslinya kemudian menjadi minoritas, dan itu juga yang tampaknya ingin dilakukan di Israel dan di Palestina hari ini. Israel ingin terus memperbesar negaranya, mengambil alih tanah Palestina, kemudian menyisakan sedikit orang Palestina di sana untuk menjadi minoritas, yang mana minoritas itu kemudian tidak punya kekuasaan nantinya, tidak punya akses terhadap ekonomi secara leluasa, tidak punya kebebasan sebagaimana orang dari pendatang yang kemudian menjadi menetap di situ atau disebut settler kolonialis tadi. Sehingga apa? Sehingga warga minoritas Palestina, Palestina yang diminoritaskan itu kemudian terus-menerus berada dalam struktur yang tidak adil. Itu yang tampaknya ingin dilakukan, sebagaimana pengalaman kolonialisme di masa lalu. Dan kita harus melihat bahwa jika kita melakukan jika dengan cara apa mereka melakukan itu, salah satu upayanya adalah dengan melakukan pemindahan warga Palestina dari tanah Palestina tersebut keluar, ya. Selain ya ada yang dibunuh melalui perang, ada yang kemudian di suruh mengungsi dan lain sebagainya. Misalkan mereka ingin memberikan rasa aman, betul-betul ingin memberikan rasa aman, mereka disuruh mengungsi dari zona perang, memang mereka sudah diberikan zona pengungsian. Tapi yang terjadi adalah Israel berulang kali menyerang tenda-tenda pengungsian. Bayangkan, yang seharusnya dalam konvensi internasional tidak boleh tempat pengungsian itu diserang oleh secara militer, begitu ya. Itu yang akan kemudian terjadi dampaknya. Kemudian yang kita lihat juga hari ini, tenaga medis yang seharusnya secara hukum internasional tidak boleh diserang. Jurnalis yang seharusnya tidak boleh diserang, itu juga kemudian diserang oleh tentara Israel. Itu yang kemudian menjadi akar permasalahan yang sampai saat ini belum benar-benar bisa dituntaskan. Nah, itu yang akan terjadi jika rencana ini benar-benar dilakukan. Akan semakin besar ongkos bagi warga Palestina atau biaya yang harus dikeluarkan oleh orang Palestina untuk mengambil alih kembali tanah kelahirannya, tanah tempat tinggalnya, tanah airnya, yang secara perlahan-lahan semakin diambil alih oleh Israel.
Bagi Indonesia kemudian apa dampaknya jika kita melakukan ini? Pertama, secara politik internasional posisi kita kan semakin lemah jika kita ingin memberikan dukungan terhadap Palestina. Mengapa? Karena secara reputasi kita justru kita merusak reputasi kita yang selama ini selalu berada di garis terdepan, selalu menjadi pembela Palestina paling utama, di berbagai forum selalu menyuarakan agar Palestina merdeka di atas tanah Palestina milik Palestina sendiri, bukan mereka menjadi merdeka di tanah orang lain, bukan, mereka menjadi merdeka di atas tanah mereka sendiri kalau kita ingin melakukan ini. Yang kedua, bukan tidak mungkin ketika terjadi pemindahan atau evakuasi tersebut ke wilayah Indonesia akan menimbulkan permasalahan baru, ya, permasalahan-permasalahan yang kita lihat bahwa Indonesia sampai saat ini misalnya belum meratifikasi perjanjian terkait dengan pengungsi, ya, sehingga kita belum bisa memberikan jaminan akan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Kurang lebih begitu. Baik. Kurang lebih begitu dampaknya bagi Palestina di tanah mereka Palestina sendiri maupun di Indonesia itu sendiri. Iya, ini juga banyak yang mengatakan bahwa keuangan di Indonesia apakah mumpuni untuk kemudian nantinya benar-benar mengevakuasi warga Gaza begitu. Ini kan 1.000 warga cukup banyak begitu ya di tengah kondisi dunia yang seperti ini, keuangan di tanah air juga dipertanyakan begitu. Ya, meskipun itu mungkin menjadi sebuah concern bagi sebagian orang ya, tapi bagi saya concern utamanya bukan masalah uangnya saja, tapi itu tadi yang paling penting adalah masalah reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini punya reputasi baik di dunia internasional sebagai negara yang selalu berada di garda terdepan membela Palestina untuk merdeka di atas tanah mereka sendiri, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat lain termasuk mungkin ke Indonesia begitu. Ya, rencana ini kemudian menuai pro kontra sampai mendapat kecaman dari berbagai pihak begitu, Pak. MUI ini bahkan kemarin juga mengatakan kalau Pak Prabowo ini termakan tipu muslihat Israel. Bagaimana kemudian menurut Bapak melihat dari eh, tanggapan dari MUI ini sendiri? Iya mungkin istilahnya mungkin buat tipu muslihat ya bagi saya, tapi lebih kepada bagaimana ini salah satu juga logika kolonialisme, bagaimana logika kolonialisme bekerja. Eh, bahwa salah satu cara mereka untuk bisa bekerja adalah mereka menggunakan istilah-istilah, memperhalus bahasa-bahasa yang digunakan untuk kemudian menjustifikasi keinginan mereka, ambisi mereka untuk mengambil alih tanah milik orang lain. Ya, dulu ketika kolonialisme masuk ke Indonesia misalnya, kan mereka datang misalnya dengan misi untuk meningkatkan apa namanya, memperbaiki kondisi, memperadabkan orang-orang dari bangsa non Barat, gitu, bangsa-bangsa Timur ingin diperadabkan agar sesuai dengan standar civilizationnya Barat. Atau misalkan ada juga yang datang ke Indonesia karena mereka bilang kita sahabat lama, kita adalah saudara tua begitu ya. Itu adalah logika bagaimana logika kolonialisme bekerja. Mereka memperhalus bahasa untuk tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil alih wilayah hak milik orang lain agar diambil menjadi hak milik mereka. Dan itu juga yang hari ini terjadi. Mereka menggunakan istilah-istilah yang diperhalus untuk memberikan rasa aman. Mereka menggunakan istilah untuk membantu mereka mendapatkan apa namanya, kesehatan, fasilitas kesehatan, untuk membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Padahal permasalahan utamanya bukan itu. Adanya kehidupan yang tidak layak, adanya fasilitas kesehatan yang rusak, adanya sekolah-sekolah yang hancur, itu adalah konsekuensi dari kolonialisme, konsekuensi dari perang yang terjadi, konsekuensi dari penjajahan dan genosida yang terjadi. Ya, sehingga apa? Karena itu adalah konsekuensi, maka yang harusnya diambil alih, yang harusnya dituntaskan pertama adalah akar masalahnya. Yang harus pertama dituntaskan adalah sebab utamanya, bukan akibatnya. Kalau kita hanya mengobati akibat, mengobati simptom istilahnya, kita tidak akan pernah menghilangkan penyakit utamanya, ya. Kita tidak mengobati kankernya, tapi kita hanya mengobati demamnya, kita hanya mengobati flu-nya, padahal ada masalah kanker besarnya itu yang harus diselesaikan begitu. Dan kanker utamanya itulah kolonialisme itu, penjajahan itu, genosida itu, yang kemudian berakibat pada tadi banyak masalah-masalah yang terjadi di bangsa Palestina. Kenapa mereka misalnya tidak punya layanan kesehatan yang baik? Ya karena rumah sakit diserang, dokter-dokter dibunuh, ya. Tenaga medis, ambulans-ambulans tidak tahu malu mereka membom ambulans gitu kan. Kemudian mengapa mereka tidak punya rasa aman? Jangankan rumah mereka, tenda-tenda pengungsian saja mereka bombardir begitu kan. Itu yang menjadi akar permasalahan. Yang kalau kita ingin menyelesaikan, ya akar permasalahan ya bukan gejala-gejala simptom-simptomnya tadi. Ya, ya, ya.
Berarti memang sebenarnya semuanya itu berawal dari tujuan Israel sendiri ya, baik buruknya sebenarnya ya. Di balik rencana-rencana Israel yang katanya akan membantu warga Palestina dan lain sebagainya, sebenarnya ada niat lain di baliknya seperti itu yang mungkin kita bisa katakan niat jahat Israel gitu ke Palestina. Ini Ya, bisa kemudian kita katakan begitu. ya, ya. Kemudian Pak Prabowo kemarin ini tapi sempat mengatakan bahwa evakuasi ini sifatnya itu hanya sementara begitu. Nanti jika kalau korban sudah pulih akan dikembalikan ke Palestina. Ini bisakah situasi ini menjadi opsi bantuan Indonesia atau memang sudah tidak bisa, seharusnya sudah tidak usah dilakukan evakuasi begitu? Begini, siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa ketika mereka kemudian akan kembali ke tanah milik mereka, tanah tersebut masih ada? Ya, kenapa? Karena selama ini kita melihat ketika ada sebagian wilayah Palestina kemudian diungsikan, tanah tersebut katanya sudah dipatok oleh Israel untuk kemudian nanti dibangun pemukiman warga Israel. Siapa yang bisa memberikan jaminan ketika mereka ingin kembali ke sana, ya, mereka akan diterima oleh otoritas di sana untuk bisa masuk melalui imigrasi misalnya. Tidak ada jaminan. Saya pernah bertemu ya, mungkin ini pengalaman saya. Saya pernah bertemu dengan warga Palestina yang waktu itu mereka dievakuasi begitu dalam tanda kutip ke Jerman, ke Eropa begitu untuk karena alasan oke dia untuk sekolah, untuk menjadi dokter segala macam. Mereka sekolah, mereka menjadi dokter. Tetapi dia, ketika saya tanya begitu ya, apa kamu bisa balik ke Palestina? Sudah tidak bisa. Padahal dia sudah sekolah, sudah menjadi dokter, yang niatnya adalah untuk kembali berkontribusi bagi warganya di wilayah Palestina, itu tidak bisa. Justru yang dia ceritakan adalah tanah orang tuanya yang dulu adalah tanah milik mereka, mereka justru diambil alih oleh Israel dan mereka harus mengontrak di tanah yang dulu hak milik mereka. Ya, karena mereka tidak boleh memiliki rumah di sana secara permanen. Itu yang kemudian terjadi. Siapa yang bisa memberikan jaminan jika ketika kita evakuasi sementara, kemudian nanti kita akan kembalikan lagi, mereka akan tetap bisa hidup tinggal di atas tanah hak milik mereka sebelum diambil alih hak miliknya oleh Israel. Itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan, ya. Maka dari itu jika kita ingin membantu, ada baiknya kita membantunya di atas tanah mereka sendiri. Kita sudah punya reputasi, misalnya kita sudah pernah membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu bisa kita lakukan, bisa kita lebih optimalkan lagi. Memang kita lihat dalam peperangan serangan beberapa bulan terakhir, rumah sakit Indonesia di Gaza pun dihancurkan oleh Israel begitu ya. Tapi kita masih bisa melakukan recovery itu di atas rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut. Itu adalah salah satu upaya kita ya untuk membantu warga Palestina di atas tanah mereka sendiri. Berikan Ya. bantuan-bantuan kemanusiaan melalui obat-obatan, pangan dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk membantu mereka tanpa harus mengevakuasi warga Palestina ke tempat lain, tapi dengan membantu mereka di atas tanah mereka sehingga mereka tidak diambil alih tanahnya oleh Israel. Baik, ini sebelum kita akhiri, Pak Majid, pesan yang ingin disampaikan Bapak ke pemerintah terkait rencana Pak Prabowo yang kemudian mengundang pro kontra ini seperti apa? Baik, eh, pesan yang utama dari saya adalah saya menghargai adanya niat baik dari pemerintah begitu ya untuk membantu warga Palestina di Gaza, membantu warga Palestina di tepi barat dimanapun itu. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa niat baik saja tidak cukup, niat baik harus dieksekusi dengan tindakan yang juga baik. Dalam arti apa? Tindakan yang baik itu adalah tindakan yang dia sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Apa itu yang sebenarnya dibutuhkan ya? Agar warga Palestina bisa berdaya di atas tanah mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena yang kita dukung dari dulu kita merdeka sampai hari ini adalah kemerdekaan Palestina di atas tanah hak milik Palestina itu sendiri. Dan itu yang harus kita konsisten terus dukung secara terus-menerus dan kita jalankan amanah konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia ini tidak boleh terjadi, harus dihapuskan dan oleh sebab itu maka untuk mendapatkan perdamaian tersebut penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Yang kita harus hapuskan adalah penjajahannya adalah kanker utamanya tadi, penyakit utamanya tadi, bukan simptom-simptomnya. Simptomnya akan selesai jika penjajahan itu selesai. Dengan begitu kita harapkan pemerintah Indonesia niat baiknya dapat terimplementasikan dengan tindakan yang juga baik. Ya, kami harap agar pemerintah Indonesia bisa tadi itu mengimplementasikan niat baiknya dengan tindakan yang juga sesuai dengan apa yang selama ini kita dukung, sesuai dengan amanat konstitusi kita dan juga sesuai dengan
apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Palestina itu sendiri. Kurang lebih begitu. Baik, yang pertama-tama kami ingin mengapresiasi adanya niat baik dari Indonesia, begitu ya, khususnya pemerintah, Presiden Prabowo untuk membantu pemulihan, membantu warga dari Gaza, Palestina yang saat ini sedang mengalami penderitaan yang luar biasa akibat genosida dan juga penjajahan, begitu ya. Tetapi kita perlu menelisik lebih jauh, bahwa secara lebih kritis juga terkait dengan rencana untuk melakukan evakuasi, karena evakuasi ini merupakan gagasan yang ditawarkan justru bukan oleh warga Palestina, bukan oleh otoritas Palestina, bukan oleh warga Gaza, akan tetapi justru digaungkan pertama kali oleh eh, Presiden Donald Trump, begitu ya, disambut baik oleh Presiden Israel dan juga para pelobi-pelobi Israel dan Zionis yang ada di Amerika Serikat. Sehingga Ya. kita perlu bertanya-tanya apakah evakuasi ini benar-benar untuk keperluan dan kebutuhan warga Gaza atau justru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari Amerika Serikat dan Israel. Ya, Kurang lebih begitu. ya. Ini kan seperti yang kita tahu dan seperti Mbak Majid katakan, pemindahan warga Gaza ini menjadi salah satu agenda Israel dan Amerika Serikat begitu. Apakah dengan rencana Pak Prabowo untuk memindahkan warga Gaza ini artinya justru Pak Prabowo ini semakin memudahkan langkah Israel dan Amerika Serikat begitu? Jika tidak dilakukan secara hati-hati ya, dalam arti begini, bahwa pemindahan ini dilakukannya dengan paksaan, dengan melakukan intimidasi, meskipun mereka misalnya melakukan tanda tangan begitu ya, warga Gaza tanda tangan bahwa mereka akan berpindah secara sukarela, tetapi jika tanda tangan tersebut berada di bawah kokakan senjata, berada di bawah ancaman, berada di bawah intimidasi, itu tentu tidak mencerminkan aspirasi mereka yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena jika kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu begitu ya, beberapa wilayah Palestina yang kemudian akhirnya diakuisisi oleh Israel itu adalah karena wilayah tersebut sebelumnya dievakuasi warganya ke tempat yang lain, sehingga mereka ketika ingin kembali ke daerah tersebut ketika dikatakan sudah aman, sudah selesai serangannya, mereka tidak bisa lagi kembali. Kita harus melihat juga rekam jejaknya Israel di masa-masa lalu seperti itu, yang melakukan ekspansi wilayah dengan cara memaksa evakuasi warga Palestina dengan alasan keamanan, dengan alasan perdamaian, dengan alasan untuk memberikan keamanan bagi mereka, yang nyatanya justru adalah untuk mengambil alih wilayah tersebut. Sehingga kami mengkhawatirkan jika rencana tersebut benar-benar dilakukan, justru akan memberikan karpet merah bagi Palestina, maaf, bagi Israel untuk mengekspansi wilayahnya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan tanah hak milik Palestina. Iya. Ini kan kemarin pemerintah juga sudah sempat menolak, kemudian Pak Prabowo tiba-tiba mengatakan kalau akan melakukan evakuasi. Ini seperti yang Pak Majid katakan, kalau memang tidak benar-benar tidak baik melihat situasi di sana akan berdampak buruk bagi Palestina juga, warga Palestina begitu. Sebenarnya apa yang seharusnya dilihat untuk tidak salah mengartikan dari langkah Israel dan Amerika Serikat begitu untuk kemudian mengevakuasi warga Gaza ini? Baik, sebenarnya kalau kita ingin melihat bahwa yang namanya persoalan utamanya itu apa yang membuat mereka tidak aman, itu yang sebenarnya harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Yang membuat mereka tidak aman selama ini adalah serangan-serangan rudal, serangan-serangan bom dari tentara-tentara Israel di wilayah jalur Gaza, di Hmm. wilayah Palestina, yang akhirnya membuat mereka yang berada di wilayah tersebut menjadi tidak aman hidupnya, menjadi terus terancam hidupnya. Bahkan kita melihat beberapa waktu lalu sekolah anak-anak dibom hingga anak-anak berterbangan begitu, itu kan sangat-sangat memilukan. Jurnalis dibakar hidup-hidup, tenaga medis dibombardir sehingga mereka tewas dengan mengenaskan. Itu yang harus kita lihat dulu. Akar permasalahannya itu apa? Mereka akan aman jika tidak ada serangan tersebut. Maka jika kita menginginkan bahwa mereka menjadi aman, maka yang kita harus lakukan adalah menghentikan serangan tersebut. Melalui apa? Melalui diplomasi, melalui penegakan hukum internasional, melalui penegakan, misalnya kemarin kita sudah ada fatwa dari eh, International Court of Justice begitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu adalah sebuah genosida, yaitu harus diadili. Dan jika itu diadili kemudian menghentikan serangan yang kemudian akan berkonsekuensi pada penghentian serangan kepada warga Gaza dan warga Palestina secara umum, karena serangan tidak hanya di Gaza begitu ya, di daerah West Bank, di daerah tepi barat pun terjadi serangan begitu, itu harus segera dilaksanakan agar agar mereka aman. Jadi untuk memberikan rasa aman bagi warga Palestina bukan dengan cara
memindahkan orang Palestina dari tanah mereka ke tempat lain, termasuk mungkin di antaranya ke Indonesia, justru cara memberikan rasa aman bagi warga Palestina adalah dengan menghentikan serangan yang menjadi akar permasalahan ketidakamanan mereka. Berarti bisa dikatakan sebenarnya kalau memindahkan warga Gaza ini suatu keputusan yang tidak baik dan tidak bisa dibenarkan begitu untuk warga Palestina karena satu-satunya jalan untuk mereka aman adalah itu tadi menghentikan perang begitu sebenarnya ya, bukan untuk pemindahan begitu. Betul, sepakat, Mbak. Ya. Kemudian ini kan Menlu sudah sebelumnya mengatakan kalau pemerintah masih menimbang rencana Pak Prabowo gitu. Menurut Bapak sendiri, kemudian bagaimana sikap paling ideal dari pemerintah Indonesia untuk kemudian membantu warga Gaza? Seperti yang sudah tadi kami sebutkan begitu ya, bahwa cara paling idealnya adalah melalui kita diplomasi. Kementerian Luar Negeri bisa melakukan diplomasi untuk terus menekan bagi penegakan hukum internasional, karena sebenarnya kerangkanya sudah ada. Kemudian juga vonisnya pun sudah ada, bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang dipimpin hari ini oleh Perdana Menteri Netanyahu terhadap bangsa Palestina adalah sebuah genosida, dan itu yang harus ditegakkan sampai saat ini. Dan hukumnya sudah ada, vonisnya sudah, tinggal ditegakkan. Yang masalahnya adalah kita masih belum punya niatan betul-betul untuk menegakkan hukum tersebut. Hmm. Ya, sudah ada koalisi dari berbagai negara, dari Afrika Selatan yang bergabung juga, negara lain-lainnya juga, untuk menuntaskan segera genosida yang terjadi di Gaza ini. Sehingga dengan begitu pemerintah Indonesia perlu melakukan tadi melalui Kementerian Luar Negeri, melalui para diplomat-diplomatnya, terus menerus melakukan tekanan terhadap negara-negara yang sampai saat ini masih mau menerima Netanyahu, padahal mereka sudah tanda tangan begitu ya untuk konvensi anti genosida. Ya, itu yang harusnya segera ditekankan agar mereka menangkap, karena bahwa Netanyahu terbukti melalui pengadilan internasional telah melakukan genosida gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau memang rencana Pak Prabowo ini benar-benar terlaksana, bagaimana kemudian dampak yang mungkin bisa terjadi di Indonesia sendiri atau mungkin di Palestina? Baik, sebelum kita masuk ke Indonesia, mungkin kita lihat dulu di Palestinanya begitu ya, Mbak ya. Kita belajar dari sejarah, dari buku-buku yang ditulis juga, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah settler colonialism disebutnya oleh para ahli begitu ya. Settler colonialism adalah upaya kolonialisme dengan menanamkan orang-orang dari para kolonialis gitu ya, dari para penjajah untuk tinggal hidup di tanah jajahan, yang kemudian mereka akan perlahan-lahan menggantikan orang yang berada di tanah jajahan. Itu yang seperti terjadi misalnya di Amerika Serikat, warga suku aslinya mereka sekarang menjadi minoritas. Di Australia, warga suku aslinya kemudian menjadi minoritas, dan itu juga yang tampaknya ingin dilakukan di Israel dan di Palestina hari ini. Israel ingin terus memperbesar negaranya, mengambil alih tanah Palestina, kemudian menyisakan sedikit orang Palestina di sana untuk menjadi minoritas, yang mana minoritas itu kemudian tidak punya kekuasaan nantinya, tidak punya akses terhadap ekonomi secara leluasa, tidak punya kebebasan sebagaimana orang dari pendatang yang kemudian menjadi menetap di situ atau disebut settler kolonialis tadi. Sehingga apa? Sehingga warga minoritas Palestina yang diminoritaskan itu kemudian terus-menerus berada dalam struktur yang tidak adil. Itu yang tampaknya ingin dilakukan, sebagaimana pengalaman kolonialisme di masa lalu. Dan kita harus melihat bahwa jika kita melakukan, dengan cara apa mereka melakukan itu, salah satu upayanya adalah dengan melakukan pemindahan warga Palestina dari tanah Palestina tersebut keluar. Ya, selain ya ada yang dibunuh melalui perang, ada yang kemudian suruh mengungsi dan lain sebagainya. Misalkan mereka ingin memberikan rasa aman, betul-betul ingin memberikan rasa aman, mereka disuruh mengungsi dari zona perang, memang mereka sudah diberikan zona pengungsian. Tapi yang terjadi adalah Israel berulang kali menyerang tenda-tenda pengungsian. Bayangkan, yang seharusnya dalam konvensi internasional tidak boleh tempat pengungsian itu diserang oleh secara militer, begitu ya. Itu yang akan kemudian terjadi dampaknya. Kemudian yang kita lihat juga hari ini, tenaga medis yang seharusnya secara hukum internasional tidak boleh diserang, jurnalis yang seharusnya tidak boleh diserang, itu juga kemudian diserang oleh tentara Israel. Itu yang kemudian menjadi akar permasalahan yang sampai saat ini belum benar-benar bisa dituntaskan. Nah, itu yang akan terjadi jika rencana ini benar-benar dilakukan. Akan semakin besar ongkos bagi warga Palestina atau biaya yang harus dikeluarkan oleh orang Palestina untuk mengambil alih kembali tanah kelahirannya, tanah tempat tinggalnya, tanah airnya, yang secara perlahan-lahan semakin diambil alih oleh Israel.
Bagi Indonesia kemudian apa dampaknya jika kita melakukan ini? Pertama, secara politik internasional posisi kita kan semakin lemah jika kita ingin memberikan dukungan terhadap Palestina. Mengapa? Karena secara reputasi kita justru kita merusak reputasi kita yang selama ini selalu berada di garis terdepan, selalu menjadi pembela Palestina paling utama, di berbagai forum selalu menyuarakan agar Palestina merdeka di atas tanah Palestina milik Palestina sendiri, bukan mereka menjadi merdeka di tanah orang lain, bukan, mereka menjadi merdeka di atas tanah mereka sendiri kalau kita ingin melakukan ini. Yang kedua, bukan tidak mungkin ketika terjadi pemindahan atau evakuasi tersebut ke wilayah Indonesia akan menimbulkan permasalahan baru, ya, permasalahan-permasalahan yang kita lihat bahwa Indonesia sampai saat ini misalnya belum meratifikasi perjanjian terkait dengan pengungsi, ya, sehingga kita belum bisa memberikan jaminan akan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Kurang lebih begitu. Baik. Kurang lebih begitu dampaknya bagi Palestina di tanah mereka Palestina sendiri maupun di Indonesia itu sendiri. Iya, ini juga banyak yang mengatakan bahwa keuangan di Indonesia apakah mumpuni untuk kemudian nantinya benar-benar mengevakuasi warga Gaza begitu. Ini kan 1.000 warga cukup banyak begitu ya di tengah kondisi dunia yang seperti ini, keuangan di tanah air juga dipertanyakan begitu. Ya, meskipun itu mungkin menjadi sebuah concern bagi sebagian orang ya, tapi bagi saya concern utamanya bukan masalah uangnya saja, tapi itu tadi yang paling penting adalah masalah reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini punya reputasi baik di dunia internasional sebagai negara yang selalu berada di garda terdepan membela Palestina untuk merdeka di atas tanah mereka sendiri, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat lain termasuk mungkin ke Indonesia, begitu. Ya, rencana ini kemudian menuai pro kontra sampai mendapat kecaman dari berbagai pihak begitu Pak. MUI ini bahkan kemarin juga mengatakan kalau Pak Prabowo ini termakan tipu muslihat Israel. Bagaimana kemudian menurut Bapak melihat dari eh, tanggapan dari MUI ini sendiri? Iya mungkin istilahnya mungkin buat tipu muslihat ya bagi saya, tapi lebih kepada bagaimana ini salah satu juga logika kolonialisme, bagaimana logika kolonialisme bekerja. Eh, bahwa salah satu cara mereka untuk bisa bekerja adalah mereka menggunakan istilah-istilah, memperhalus bahasa-bahasa yang digunakan untuk kemudian menjustifikasi keinginan mereka, ambisi mereka untuk mengambil alih tanah milik orang lain. Ya, dulu ketika kolonialisme masuk ke Indonesia misalnya, kan mereka datang misalnya dengan misi untuk meningkatkan apa namanya, memperbaiki kondisi, memperadabkan orang-orang dari bangsa non Barat, gitu, bangsa-bangsa Timur ingin diperadabkan agar sesuai dengan standar civilizationnya Barat. Atau misalkan ada juga yang datang ke Indonesia karena mereka bilang kita sahabat lama, kita adalah saudara tua begitu ya. Itu adalah bagaimana logika kolonialisme bekerja. Mereka memperhalus bahasa untuk tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil alih wilayah hak milik orang lain agar diambil menjadi hak milik mereka. Dan itu juga yang hari ini terjadi. Mereka menggunakan istilah-istilah yang diperhalus untuk memberikan rasa aman. Mereka menggunakan istilah untuk membantu mereka mendapatkan apa namanya, kesehatan, fasilitas kesehatan, untuk membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Padahal permasalahan utamanya bukan itu. Adanya kehidupan yang tidak layak, adanya fasilitas kesehatan yang rusak, adanya sekolah-sekolah yang hancur, itu adalah konsekuensi dari kolonialisme, konsekuensi dari perang yang terjadi, konsekuensi dari penjajahan dan genosida yang terjadi. Ya, sehingga apa? Karena itu adalah konsekuensi, maka yang harusnya diambil alih, yang harusnya dituntaskan pertama adalah akar masalahnya. Yang harus pertama dituntaskan adalah sebab utamanya, bukan akibatnya. Kalau kita hanya mengobati akibat, mengobati simptom istilahnya, kita tidak akan pernah menghilangkan penyakit utamanya, ya. Kita tidak mengobati kankernya, tapi kita hanya mengobati demamnya, kita hanya mengobati flu-nya, padahal ada masalah kanker besarnya itu yang harus selesaikan begitu. Dan kanker utamanya itulah kolonialisme itu, penjajahan itu, genosida itu, yang kemudian berakibat pada tadi banyak masalah-masalah yang terjadi di bangsa Palestina. Kenapa mereka misalnya tidak punya layanan kesehatan yang baik? Ya karena rumah sakit diserang, dokter-dokter dibunuh, ya. Tenaga medis, ambulans-ambulans tidak tahu malu mereka membom ambulans gitu kan. Kemudian mengapa mereka tidak punya rasa aman? Jangankan rumah mereka, tenda-tenda pengungsian saja mereka bombardir begitu kan. Itu yang menjadi akar permasalahan. Yang kalau kita ingin menyelesaikan, ya akar permasalahannya bukan gejala-gejala simptom-simptomnya tadi. Ya, ya, ya.
Berarti memang sebenarnya semuanya itu berawal dari tujuan Israel sendiri ya, baik buruknya sebenarnya ya. Di balik rencana-rencana Israel yang katanya akan membantu warga Palestina dan lain sebagainya, sebenarnya ada niat lain di baliknya seperti itu yang mungkin kita bisa katakan niat jahat Israel gitu ke Palestina. Ini Ya, bisa kemudian kita katakan begitu. ya, ya. Kemudian Pak Prabowo kemarin ini tapi sempat mengatakan bahwa evakuasi ini sifatnya itu hanya sementara begitu. Nanti jika kalau korban sudah pulih akan dikembalikan ke Palestina. Ini bisakah situasi ini menjadi opsi bantuan Indonesia atau memang sudah tidak bisa, seharusnya sudah tidak usah dilakukan evakuasi begitu? Begini, siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa ketika mereka kemudian akan kembali ke tanah milik mereka, tanah tersebut masih ada? Ya, kenapa? Karena selama ini kita melihat ketika ada sebagian wilayah Palestina kemudian diungsikan, tanah tersebut katanya sudah dipatok oleh Israel untuk kemudian nanti dibangun pemukiman warga Israel. Siapa yang bisa memberikan jaminan ketika mereka ingin kembali ke sana, ya, mereka akan diterima oleh otoritas di sana untuk bisa masuk melalui imigrasi misalnya. Tidak ada jaminan. Saya pernah bertemu ya, mungkin ini pengalaman saya. Saya pernah bertemu dengan warga Palestina yang waktu itu mereka dievakuasi begitu dalam tanda kutip ke Jerman, ke Eropa begitu untuk karena alasan oke dia untuk sekolah, untuk menjadi dokter segala macam. Mereka sekolah, mereka menjadi dokter. Tetapi dia, ketika saya tanya begitu ya, apa kamu bisa balik ke Palestina? Sudah tidak bisa. Padahal dia sudah sekolah, sudah menjadi dokter, yang niatnya adalah untuk kembali berkontribusi bagi warganya di wilayah Palestina, itu tidak bisa. Justru yang dia ceritakan adalah tanah orang tuanya yang dulu adalah tanah milik mereka, mereka justru diambil alih oleh Israel dan mereka harus mengontrak di tanah yang dulu hak milik mereka. Ya, karena mereka tidak boleh memiliki rumah di sana secara permanen. Itu yang kemudian terjadi. Siapa yang bisa memberikan jaminan jika ketika kita evakuasi sementara, kemudian nanti kita akan kembalikan lagi, mereka akan tetap bisa hidup tinggal di atas tanah hak milik mereka sebelum diambil alih hak miliknya oleh Israel. Itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan, ya. Maka dari itu jika kita ingin membantu, ada baiknya kita membantunya di atas tanah mereka sendiri. Kita sudah punya reputasi, misalnya kita sudah pernah membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu bisa kita lakukan, bisa kita lebih optimalkan lagi. Memang kita lihat dalam peperangan serangan beberapa bulan terakhir, rumah sakit Indonesia di Gaza pun dihancurkan oleh Israel begitu ya. Tapi kita masih bisa melakukan recovery itu di atas rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut. Itu adalah salah satu upaya kita ya untuk membantu warga Palestina di atas tanah mereka sendiri. Berikan Ya. bantuan-bantuan kemanusiaan melalui obat-obatan, pangan dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk membantu mereka tanpa harus mengevakuasi warga Palestina ke tempat lain, tapi dengan membantu mereka di atas tanah mereka sehingga mereka tidak diambil alih tanahnya oleh Israel. Baik, ini sebelum kita akhiri, Pak Majid, pesan yang ingin disampaikan Bapak ke pemerintah terkait rencana Pak Prabowo yang kemudian mengundang pro kontra ini seperti apa? Baik, eh, pesan yang utama dari saya adalah saya menghargai adanya niat baik dari pemerintah begitu ya untuk membantu warga Palestina di Gaza, membantu warga Palestina di tepi barat dimanapun itu. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa niat baik saja tidak cukup, niat baik harus dieksekusi dengan tindakan yang juga baik. Dalam arti apa? Tindakan yang baik itu adalah tindakan yang dia sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Apa itu yang sebenarnya dibutuhkan ya? Agar warga Palestina bisa berdaya di atas tanah mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena yang kita dukung dari dulu kita merdeka sampai hari ini adalah kemerdekaan Palestina di atas tanah hak milik Palestina itu sendiri. Dan itu yang harus kita konsisten terus dukung secara terus-menerus dan kita jalankan amanah konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia ini tidak boleh terjadi, harus dihapuskan dan oleh sebab itu maka untuk mendapatkan perdamaian tersebut penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Yang kita harus hapuskan adalah penjajahannya, adalah kanker utamanya tadi, penyakit utamanya tadi, bukan simptom-simptomnya. Simptomnya akan selesai jika penjajahan itu selesai. Dengan begitu kita harapkan pemerintah Indonesia niat baiknya dapat terimplementasikan dengan tindakan yang juga baik. Ya, kami harap agar pemerintah Indonesia bisa tadi itu mengimplementasikan niat baiknya dengan tindakan yang juga sesuai dengan apa yang selama ini kita dukung, sesuai dengan amanat konstitusi kita dan juga sesuai dengan
apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Palestina itu sendiri. Kurang lebih begitu.